Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi ala jami'i ni'am al-zahirah al-batinah, as-sabiqah wal lahiqah, ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ini menjalankan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan bahwasanya tidak ada kesuksesan, tidak ada keberuntungan yang lebih besar melebihi kita ini taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar, tidak ada musibah yang lebih besar melebihi kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita duduk merenung sejenak. Sudah berapa lama kita ini hidup di dunia? Sudah berapa tahun kita ini hidup di dunia? Dan sudah berapa banyak perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan? Sudah berapa lama kita ini hidup di dunia? Dan sudah berapa banyak larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan? Hadirin yang mulia,
semua kita sadar, semua kita paham bahwasanya kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Orang-orang tua kita, para nabi, para alim ulama, sebagian mereka sudah berjalan menuju akhirat. Mereka sudah tidak tinggal lagi di dunia. Orang-orang yang kita cintai sebagian, mereka ini sudah menuju ke akhirat. Dan hadirin yang mulia, ada kalanya, ada waktunya, nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan panggil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ini sadar, setelah kita ini paham bahwasanya kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka apa sikap kita yang pertama kali? Apa langkah yang harus kita kerjakan? Yaitu hadirin yang mulia, bagaimana kita ini mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari kita ini digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju negeri akhirat. Waktu demi waktu, tidak terasa umur kita pun makin bertambah dan makin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, sudah semestinya lah makin hari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin bertambah. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin bertambah. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin bertambah. Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin hari makin banyak, makin hari makin tawajuh. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian itu adalah pasti, dan orang-orang yang mati, orang-orang yang wafat setelah kita ini, mereka juga tidak mengira bahwasanya mereka akan mati. Mereka juga tidak tahu kapan mereka akan dicabut nyawanya. Mereka juga tidak sadar ketika musibah datang. Maka dari itu hadirin yang mulia, senantiasa kita ini bagaimana belajar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala selama 20 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu telah mendahului kita. Para nabi, para alim ulama, para sahabat, mereka semua telah menunggu kita di surga sana. Maka hadirin yang mulia, bila mana kita ini ingin sukses seperti mereka, maka sudah pasti kita ini harus mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang mulia, sekarang di dunia ini orang-orang yang mencari kebahagiaan terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang mengira dia ini akan mendapatkan kebahagiaan dengan caranya sendiri. Maka dengan itu dia berusaha dengan kemampuan dia sendiri, dengan kemauan dia sendiri, tidak mengikuti arahan-arahan agama. Dan golongan yang kedua yaitu adalah orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan mengikuti perintahnya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka hadirin yang mulia, golongan yang kedua inilah golongan yang akan selamat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang mengira bahwasanya dengan pikirannya dia akan bahagia, orang-orang yang mengira bahwasanya dengan kekuatannya dia akan bahagia, maka ketahuilah hadirin yang mulia, sesungguhnya dia akan celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu mengarahkan kepada keburukan. Dan sekarang kita mengira bahwasanya dengan otak kita, dengan pikiran kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Maka hadirin yang mulia, ini adalah kefahaman yang salah, kefahaman yang keliru. Dulu ada Fir'aun laknatullah alaih yang dia mengira dia akan hidup selama-lamanya, yang dia mengira bahwasanya dia akan menjadi raja yang selama-lamanya. Dulu ada Qarun yang dia mengira dengan banyaknya harta dia akan
dia mengira dengan banyaknya harta ia akan jaya. Tetapi hadirin yang mulia, semua kita sudah tahu ceritanya, semua kita sudah dengar di mana mereka sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu juga ada raja yang dia ini taat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dia ini memiliki kerajaan yang sangat besar, kekayaan yang melimpah. Tetapi hadirin yang mulia, karena Nabi Sulaiman alaihissalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam bukannya tidak diperbolehkan untuk kita ini kaya, tetapi hadirin yang mulia, kaya di dalam Islam, kaya di dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menyebabkan kita selamat. Hadirin yang mulia, sekarang orang tertipu, sekarang orang banyak tertipu. Mereka mengukur kesuksesan dengan banyaknya dunia, mereka mengukur kesuksesan dengan banyaknya uang. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukuran kesuksesan yang sebenar-benarnya adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mengira orang yang sukses orang yang banyak hartanya. Sekarang kita mengira orang yang sukses orang yang tinggi jabatannya. Padahal hadirin yang mulia, sesungguhnya orang yang sukses adalah orang yang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala paling tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Nanti sampai di akhirat kita baru sadar yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Nanti di akhirat kita baru sadar jabatan tidak ada gunanya. Nanti kita di akhirat baru sadar ternyata kekayaan tidak ada gunanya sama sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bagaimana kita ini duduk di sini merenung, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di dalam pikiran kita, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yang penting saya sudah beriman, yang penting saya sudah Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, satu sholat kita saja sudah bisa meridhokan Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Tetapi hadirin yang mulia, yang perlu dipertanyakan, sholat kita yang mana yang akan diterima? Puasa kita yang mana yang akan diterima? Zikir kita yang mana yang akan diterima? Ini yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang mulia, di samping kita ini sholat, di samping kita ini berpuasa, di samping kita ini mengamalkan amalan-amalan kebaikan, maka senantiasa perlunya kita ini menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah amal, umat sekarang dibandingkan umat-umat terdahulu jauh lebih besar daripada umat sekarang. Umat-umat terdahulu mereka ini puasa berbulan-bulan, mereka ini sholatnya lama, panjang. Dibandingkan dengan kita sekarang, sholat kita hanya sebentar, puasa kita hanya beberapa hari saja. Maka dari itu hadirin yang mulia, bagaimana supaya kita ini bisa mengalahkan umat-umat terdahulu, yaitu dengan kita ini berdakwah, yaitu dengan kita ini mendakwahkan agama. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kita Rasulullah SAW, Nabi seluruh umat, Nabi seluruh alam. Maka hadirin yang mulia, kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW, bagaimana kita ini juga mendakwahkan agama. Hadirin yang mulia, jangan sampai ada di dalam pikiran kita yang berdakwah hanya para alim ulama saja, yang berdakwah hanya orang-orang besar saja, yang berdakwah hanya orang-orang yang ada di pesantren saja. Hadirin yang mulia, tugas dakwah ini diberikan kepada kita semua. Tugas dakwah ini dibebankan kepada kita semua. Di samping kita ini mempunyai kewajiban kita apa? Yaitu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan tugas kita ini adalah mendakwahkan agama. Tugas kita ini adalah menyampaikan agama kepada seluruh manusia. Hadirin yang mulia, memang benar ketika kita mengatakan yang penting saya sudah sholat, mereka tidak sholat, tidak masalah. Yang penting saya dapat surga, mereka tidak dapat surga, tidak masalah.
Hadirin yang mulia, orang yang punya fikir seperti ini adalah orang yang paling rendah imannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang dia ingin melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Bila mana ia tidak mampu, maka cegahlah dengan lisannya. Bila mana ia tidak mampu, maka yakinilah di dalam hati bahwasanya itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadirin yang mulia, kita melihat orang di luar sana banyak tidak sholat, kemudian kita diam, ini menunjukkan hati kita ini lemah, ini menunjukkan iman kita ini lemah. Ini hadirin yang mulia, perkara ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Maka hadirin yang mulia, selepasnya kita dari majelis Jumatan ini, selepasnya kita dari khutbah ini, bagaimana kita tanamkan di dalam hati kita. Setiap kali kita melihat orang yang tidak sholat, maka saya akan mengajak dia untuk sholat. Setiap kali kita melihat orang yang tidak menutup auratnya, maka kita ajak dia untuk menutup auratnya. Hadirin yang mulia, kita tanamkan di dalam hati kita tanamkan di dalam pikiran kita ini. Hari ini saya harus berdakwah. Hari ini saya harus mengajak orang kepada kebaikan. Hari ini saya harus mengajak keluarga saya, teman-teman dekat saya, siapapun yang saya temui, saya akan mengajak dia kepada kebaikan. Hadirin yang mulia, dengan begini lambat laun Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan umat ini. Bila mana kita mengatakan tidak masalah, yang penting saya sholat, dia tidak sholat, tidak masalah. Hadirin yang mulia, setan tertawa melihat kita. Iblis laknatullah alaih makin semangat menggoda kita. Makin banyak yang masuk neraka, maka setan makin semangat, setan makin senang. Tetapi hadirin yang mulia, kita ini sebagai umatnya Rasulullah SAW, umatul dakwah. Maka bagaimana kita ini pikirkan teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Jangan sampai mereka ini lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bila mana makin ramai sholat jamaah, makin banyak pahala yang akan kita dapatkan? Bukankah bila mana makin banyak yang amal agama, maka makin banyak amal jariah yang kita dapat? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita tanamkan dalam hati kita, walaupun saya ini bukan ulama, walaupun saya ini bukan orang tua, walaupun saya ini manusia yang biasa-biasa saja, tetapi hari-hari saya harus mendakwahkan agama. Hari-hari saya ini harus mengajak orang-orang untuk mengamalkan amalan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan al-Faizil al-Amin. Wa adkhalna ma yakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala bihi wa Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimuna ila Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala azwaji sayyidina Muhammadin wa ala dzurriyyati sayyidina Muhammadin. Waradallahu man khulafa'il arba'ah
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بيدك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar.